Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Menantu yang Dihina. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Benarlah mungkin perkiraan dokter. Aku kurang minum air putih, bekerja terlalu berat, dan otot pinggangku sedikit cedera karena salah posisi juga. Pasti pas geser pot bunga mak mertua hari itu. Namun kemudian bukan hal tersebut yang bikin aku tegang sekarang. Dokter baru saja menyarankan aku periksa kandungan. Usai banyak bertanya tentang haidku yang sangat terlambat, kata beliau kemungkinan aku tengah mengandung. Kalau istri gugat cerai duluan ribet nggak ya Mel? Haha. Istri siapa gugat siapa Ros? Amel terperangah dengan pertanyaanku. Sejak tadi dia tampak curiga aku ada masalah. Datang ke sini dengan wajah tegang dan pucat. Katanya, aku juga sempat lihat di spion motor. Begitu sampai aku disuruh minum dan baring di kamarnya Amel. Maksudmu, kamu mau gugat cerai Mas Gito Ros? Tanyanya lagi karena aku diam. Ya, mungkin gitu. Aku rasanya nggak kuat lagi. Tinggal sebelahan sama mertua. Mas Gito juga pergi gitu aja. Perasaan jadi sensitif. Cerita begini saja air mataku bercucuran membasahi bantal. Sepulang dari puskesmas aku sengaja ke Terboyo Wetan dulu. Numpahin sesak isi hatiku pada Amel. Dia satu-satunya teman yang bisa ku percaya buat cerita. Ros, kamu yakin sampai mau pisah? Sudah dibicarain belum sama Mas Gito? Siapa tahu dia minta kamu nyusul ke sana. Sudah kuceritakan tadi padanya kalau Mas Gito baru pergi merantau. Aku menggeleng sambil menghapus ingus dan air mata. Mas Gito sama aja, enggak peka. Mel dia itu jauh lebih dewasa kalau dilihat tampangnya. Tapi kalau marah sifat kekanakannya keluar, kata-katanya kasar. Air mataku tumpah lagi ingat kata-kata pedas suami. Ya Allah, kok bisa sih Mas Gito gitu? Amel mengusap bahuku. Usiaku dan Amel sama 23 tahun lewat 3 bulan. Kami lahir cuma beda 10 hari. Aku tanggal 5 dia tanggal 15. Sejak aku menikah kami hampir nggak pernah jalan-jalan lagi. Kecuali aku sempatkan ke sini. Aku sibuk dengan pekerjaan di rumah. Sedang Amel sibuk bantu ibunya jualan nasi campur di seberang rumah ini. Waktu itu aku memang tak terpikir rumitnya masalah pernikahan. Gara-gara kepincut berat sama tampang Mas Nagito yang keren. Tambah lagi dia pegawai bank. Rasanya serba manis dan bangga. Tapi sekarang entah kemana rasa bangga itu pergi. Kalau nurut aku kamu ngobrol dulu baik-baik sama Mas Gito. Ros, kalau masih rasanya nggak didukung baru kamu pikir lagi. Dulunya aja kebelet nikah. Baru setahun masa dah mau pisah? Aku sih belum ngerasa. Tapi bener kali ya kata ibu. Nikah itu nggak seindah yang dibayangkan. Nggak selalu manis kayak masa pacaran. Aku diam. Cuma mengusap air mata yang masih melesak keluar. Kamu ingatkan pesan ibumu waktu dulu mau akad Ros? Apa sudah ceritakan pada ibumu? Ibu? Ah, mana bisa aku lupa. Dulu ibu berulang-ulang bilang, kalau sudah nikah aku harus maksimalkan diri sebagai istri, belajar selesaikan masalah sendiri, jangan noleh ke kiri kanan juga belakang, pandangan lurus ke depan sampai tujuan pernikahan itu tercapai. Apa kiri kanan itu maksudnya sikap mak mertua dan Mbak Nana? Ah, Buk, gimana Ros nggak lihat mereka? Kami kayak tinggal serumah. Aku segera duduk mengusap sisa-sisa air mata. Bisakah aku bertahan di sana dengan merdeka? Tak peduli apa yang Mak dan Mbak Nana lakukan. Sampai Mas Gito menceraikanku? Amel menatapku iba. Kamu kurusan Ros. Makan dulu yuk. Kita ke warung. Kamu pucet banget. Amel menyentuh keningku. Anget. Kamu lagi sakit ya Ros? Kurang segar aja. Mel.
Aku tadi sebenarnya masih sakit pinggang, tapi pas habis dari puskesmas sakitnya agak kurang. Mungkin efek grogi karena disuruh periksa kandungan. Periksa kandungan kenapa? Aku diperkirakan hamil. Terus sudah periksa. Amel jadi antusias. Belum. Nanti sore mau ke bidan aja. Aku siapkan mental dulu Mel. Kalau beneran aku juga butuh tenang buat mikir harus gimana ntar. Amel yang duduk di tepi ranjang sebelahku, menatapku dengan penuh simpati. Ya ampun Ros, kalau ada keponakan aku di perutmu, kalau bisa jangan sampai dia tumbuh tanpa bapak di hidupnya. Kayak aku. Kamu juga merasakan itu kan? Kalau bisa, bicarakan dulu baik-baik dengan Mas Gito. Insya Allah ada jalan keluar terbaik, Ros. Aku dan Amel bertatapan. Luka kami memang sama. Amel dari kecil cuma hidup dengan ibunya. Sedang aku jauh dari sosok bapak saat masih kelas 4 SD. Keluarga terpisah. Aku dan Mas Arif cuma dekat dengan ibuk sampai ibuk akhirnya menikah lagi. Ini belum pasti Mel. Aku harap sih negatif. Tapi gimana Allah putuskan yang terbaik buatku aja nanti. Aku tersenyum menyentuh tangan Amel. Dah yuk aku lapar. Ayo, kamu bebas makan masakanku Ros. Sekarang aku dipercaya ibu buat masakin menu warung. Oh ya? Hebat banget. Aku jadi ngiri, ucapku sambil tertawa. Menyamai langkah Amel yang tak terlalu cepat. Boleh kan aku sampai sore di sini Mel? Numpang istirahat dulu. Entar jam 4 baru aku ke bidan. Boleh banget Ros. Kamar aku nggak ada rahasia buat kamu. Mau nginap juga boleh. Kangen tahu kita cerita-cerita sampai malam. Alhamdulillah, Amel mengiyakan permintaanku dengan wajah riang. Hasil yang kurang kuharapkan terdengar juga di telinga. Positif. Janinku diperkirakan sudah umur 8 minggu. Ya Allah, kenapa aku sampai tak menyadari hamil? Kata bidan keadaan janin baik. Walau aku khawatir dengan beberapa obat yang sempat ku minum belakangan ini. Jantungku masih berdetak tak karuan. Walaupun sudah selesai periksa, aku masih duduk termangu di kursi tunggu selasar rumah bidan. Aku harus bagaimana? Pulangkah? Mereka di rumah pasti ribut dengan kepergianku dari pagi sampai sore ini. Ponsel memang tidak dimatikan, tapi juga tak kuperiksa sejak tadi. Sengaja ku silentkan tanpa getar. Jika tadi di depan Amel bisa tenang apapun hasilnya, sekarang aku malah agak sulit berpikir. Haruskah aku telepon Mas Gito membahas ini? Atau pergi jauh? Tetap minta diceraikan? Mengadu ke ibu ke Kalibening? Jarak ke Banjarnegara lumayan jauh. Belum lagi aku akan membuat ibu sedih. Pastilah keberadaanku mengganggu ketenangannya dengan Pak Suryo. Tidak, aku nggak mau lihat air mata ibu jatuh lagi. Aku beranjak setelah memasukkan buku periksa kehamilan ke dalam tas. Isi tas ini adalah uang 8 juta. Juga dokumen penting yang sengaja kubawa. Niat awal memang tidak mau kembali lagi ke rumah itu sementara. Tapi selain ke sana aku harus kemana lagi? Baru menyalakan mendekati motor aku terhenti melihat Pak Basri turun dari mobilnya. Di depan rumah satu deret tempat bidan ini. Rumah Pak Basri ada di sini juga? Teringat saat beliau ke rumah, dan bagaimana segan keluarga suami padanya. Aku jadi punya rencana. Tanpa pikir lagi, aku menghampiri lelaki kaya itu. Untuk melawan tindakan semena-mena mertua tidak cukup hanya dengan uang, tapi juga bekingan orang terhormat seperti Pak Basri. Hari Selasa pagi, tidak lewat dari jam 7 aku ke sana. Pasti keluarga dalam keadaan lengkap. Mereka belum ke kebun jam ini. Saya minta maaf jadi merepotkan Bapak. Ucapku pada lelaki parubaya duduk di sebelah. Tidak apa. Saya senang membantumu Rosita. Kamu itu persis Ayuni muda. Ibumu itu juga pemberani. Sanggup berkelahi kalau merasa benar. Aku tersenyum simpul. Itu dulu Pak. Saat ibu belum tahu ada sakitnya. Sekarang ibu jadi sangat kalem. Lelaki bertubuh tinggi dan masih gagah itu hanya tersenyum. Karena kami sudah sampai di halaman rumah.
Mak mertua, Bapak. Lalu disusul Mbak Nana keluar tergopoh menyambut mobil mewah ini. Menatap dengan wajah sumringah dan penasaran. Pelan-pelan saja, Mbak Ros. Kasihan pinggangnya. Perhatian Pak Basri setelah meminta tolong supirnya bukakan pintu untukku. Njih, Pak. Aku dan Pak Basri berbarengan keluar dari pintu penumpang. Seketika itu juga mak mertua tampak sangat terkejut. Mbak Nana apalagi langsung ternganga lebar dengan jari gemetar menunjukku. Terima kasih pesan makianmu sudah memuluskanku minta bantuan Pak Basri Mbak. Kamu bisa ada di situ. Mbak Nana keceplosan bicara dengan suara gemetar. Pak Basri langsung menangkup tangan. Meminta maaf aku bersamanya karena suatu alasan. Boleh saya masuk, Butar Seh, Pak Slamet. Izin Pak Basri memutus keterkejutan mereka. Mungkin tidak sembarang orang bisa semobil dengan Pak Basri. Beliau dulunya pernah jadi anggota dewan, tapi sekarang fokus menjadi pengusaha saja. Aku sebenarnya kurang tahu banyak. Tapi dari hasil menginap semalam di rumah khusus pekerjanya, sedikit banyak aku jadi tahu sosok beliau. Meski terlihat bermobil dan berumah mewah, lelaki berstatus duda 2 anak itu punya jiwa sosial yang besar. Pak Basri dipersilakan masuk rumah mak dan bapak di sebelah. Aku pun turut masuk, ingin mendengar pembicaraan ini dulu sampai selesai. Tidak mungkin aku kabur begitu saja, tanpa kabar. Tanpa penjelasan apa-apa, apalagi dalam keadaan hamil. Semalam Pak Basri menyarankan jika aku mau pernikahan berakhir, maka harus kuhadapi untuk menyelesaikannya baik-baik. Setelah kami duduk, belum Pak Basri mulai bicara, Mak sudah lebih dulu berkata amat lembut padaku. Ros, kamu pasti capek enduk, puce tendak seger gitu raenya. Sanandang istirahat, nak antarkan adikmu ke kamarnya. Perintah Mak pada Mbak Nana yang mengatup bibir rapat. Ros enggak apa. Mak, Ros pulang cuma mau. Ros? Mak menggeleng seraya bangun. Dengan amat sopan meminta izin permisi. Melewati Pak Basri akan membawaku ke kamar. Maaf Mak. Aku menarik tangan darinya. Sudah selesai Mak sandiwara baik di depan orang lain. Ros mau bebas dari keluarga ini. Ros minta Pak Basri sebagai perwakilan keluarga membantu Ros lepas dari tekanan keluarga Mak. Ucapku tanpa takut. Ada apa ini, Rosita? Tanya bapak seolah tidak paham. Padahal dia termasuk saksi mata yang dia melihatku sering dihina. Ros, ya Gusti, kamu jangan bikin Mak jantungan ya. Ibumu akan segera ke sini mengurus apa maumu itu. Sesegera mungkin datang katanya tadi. Ujar Mak mendesis. Matanya berkilat kesal. Ibu? Gimana bisa? Mak memegang pergelangan tanganku. Kalau mau pisah baik-baik akan kita bicarakan nanti dengan ibumu. Tunggu dia datang. Bukan merepotkan Pak Juragan begini. Kamu ini kekanakan sekali. Mak dan Bapak berusaha menjelaskan pada Pak Basri kalau masalahku dan Mas Gito akan diselesaikan secara kekeluargaan. Aduh. Kulo nyuwun pangapunten. Menantu kami ini sudah merepotkan panjenengan, Pak Juragan. Masalah keluarga kami adalah aib. Harusnya Ros selesaikan pada kami sendiri saja. Mak kembali duduk. Menangkup telapak tangan terus minta maaf pada Pak Basri. Oh, mboten nopo-nopo Butar Seh. Saya paham. Tapi kedatangan saya bukan hanya itu. Saya mau bawa Mbak Rosita bekerja di rumah saya. Ada pekerjaan yang saya rasa Mbak Ros bisa bantu di sana. Tapi ya tentu atas izin suaminya. Dari permohonanku semalam pasti Pak Basri sangat paham aku sudah tidak betah di sini. Iya Mak. Pak, Ros mulai hari ini mau kerja di rumah Pak Basri. Ros tinggal di sana dengan atau tanpa persetujuan Mak Bapak. Karena Ros sudah hendak betah ribut terus. Ucapku terus terang. Mbak Nana yang tadi beranjak membuatkan minum kembali. Menyajikan di meja. Dia tersenyum ramah dan persilakan Pak Basri mencicipi suguhannya. Oalah, ribut bagaimana sih Ros? Perasaan kita ndak pernah ribut-ribut. Orang serumah itu biasa beda pendapat. Yatho, Pak Basri, namanya manusia normal ya wajar. Jangan dilebih-lebihkan. Ros,
Ingat aib keluarga harus ditutupi rapet. Mohon panjenengan paham, Pak Juragan. Saat ini Rosita masih menantu kami. Masih ada suaminya. Tanggung jawab Gito yang izinkan dia kerja atau tidak. Tentu saya paham itu Pak Slamet. Makanya saya antar dia pulang. Aku menahan napas. Ternyata Pak Basri tidak bisa banyak membantuku. Bapak menyuruhku kembali ke rumah sebelah. Karena mau bicara berdua saja dengan Pak Basri. Ayo Nduk. Nanti kamu sakit lagi kalau banyak pikiran. Mak kembali bangun dari duduknya menggamitku menjauh. Aku terpaksa menurut. Sempat menatap dengan isyarat memohon Pak Basri berusaha meloloskan permintaan tolongku padanya. Apapun caranya kalau bisa Pak Basri bawa aku pergi. Aku bingung sekaligus egois. Sesampai di rumah sebelah Mak mendelik sembari meninggalkanku di kamar. Tanpa berkata apa-apa Mak kembali keluar. Ya ampun, kenapa kamar ini seperti habis dimalingi? Semua isi lemari, laci dan barang di meja berantakan. Ada apa? Aku mengambil tas, memasukkan pakaian ke dalamnya. Pinggang ini sudah mendingan karena mendapat terapi dari orang panggilan Pak Basri semalam. Bisalah kubawa cukup gesit bergerak. Namun tak lama terdengar halus suara mobil. Aku terkejut suara itu menjauh. Kenapa Pak Basri pulang tidak menungguku? Gegas aku keluar kamar. Aduh! Malah bertubrukan dengan Mbak Nana. Kepala kami sama-sama terantuk. Heh, kamu ini. Mau kemana kamu Ros? Tanyanya terdengar menggemeretakkan gigi. Aku tak menjawab. Melihat keluar ternyata mobil Pak Basri sudah hilang. Salah sekali perkiraanku menganggap derajat tingginya bisa membebaskanku dari sini. Ya, memang salah. Beliau bukan siapa-siapaku. Keluarga juga bukan. Apalagi aku masih bersuami yang dalam aturan harus segalanya atas izin Mas Gito. Baik, aku akan tunggu Ibu datang saja. Beliau punya hak membebaskanku dari keluarga ini. Kamu keterlaluan Ros. Kalau mau cerai-cerai saja. Bukan mengganggu waktu orang seperti Juragan Basri. Sangat memalukan. Sudah pergi tanpa pamit dari rumah kamu malah membuat ulah. Kali ini Bapak menyambung kalimat Mak. Terdengar marah. Kedua orang tua itu bersamaan datang dari rumah sebelah. Ya, mungkin aku memang salah. Salah langkah. Harusnya aku beli rumah dan sama sekali tak kembali ke sini. Bukankah uangku cukup untuk itu? Tetap saja aku masih berstatus istri dan menantu. Mak mendekatiku. Sedang Mbak Nana bergerak menutup pintu luar. Apa mereka akan menganiayaku lagi? Aku mundur. Akan masuk kamar. Akan mengambil tas berisi berkas dan ponsel di sana. Mbak Nana mendahului. Sepertinya bisa menangkap gelagatku. Dia lari duluan ke kamar. Jangan ambil tasku Mbak. Terlambat. Mbak Nana berikan itu pada Mak. Mak jangan. Diam di situ kamu Ros. Sebentar lagi ibumu datang. Jangan salahkan kami kalau dia jatuh sakit karena kelakuanmu. Mak memeriksa isi tasku. Menganga dan saling menatap dengan Bapak. Uang 8 juta di luar dompet diperlihatkan Mak pada Mbak Nana juga. Mak. Aku ditahan Mbak Nana hingga tak bisa merebut tas itu. Bapak langsung curiga aku telah minta atau pinjam uang dari Pak Basri. Memalukan kamu Ros. Kamu pikir Gito tidak bisa mencarikannya kalau kamu butuh uang? Bapak memelototiku. Bapak ini, ngapain juga Gito harus kasih dia uang sebanyak ini? Mak protes. Buat apa kamu uang itu? Kamu pinjam atau ngemis Pak Basri? Mbak Nana menarik pundakku. Mak, Pak, itu memang uang pinjaman Ros dari Pak Basri. Ros butuh uang buat buka usaha. Makanya kemarin pergi cari pinjaman. Ros mau sibukin diri jualan biar nggak sedih-sedih amat ditinggal Mas Gito. Dustaku seraya berpura mengusap sudut mata. Oh, baguslah kalau pakai tulangmu itu buat kerja. Mbak Nana menoyor belakang kepalaku. Biar Mak. Kalau dia mau usaha berarti nggak jadi tuh minta cerai. Lagian dia mana bisa hidup tanpa uang dari Gito.
Ibunya saja sudah sakit-sakitan. Uang gak punya. Hari-hari pasti makanannya obat-obatan. Sok tahu kamu mbak. Ibuk memang sakit jantung. Tapi ibuk masih sehat. Sangat sehat karena bisa mengelola emosinya. Biarkan saja dia jualan mak. Daripada dijadikan rewang Pak Basri. Kita mau taruh muka di mana punya menantu jadi pembantu di rumah orang. Bapak berbalik pergi. Siapa juga yang mau jadi rewang Pak? Itu cuma alasan Pak Basri mau bantu aku. Mak memasukkan lagi uang itu ke tasku. Ingat, cicilanmu jangan bebankan pada Gito. Cepat kerja, dan bayar sendiri. Mak kembalikan tas ke tanganku. Pakai tuh halaman depan buat jualan makanan. Jadi kamu bisa sekalian kerjakan pekerjaan rumah. Jangan jadikan alasan kerja buat malas-malasan. Mak negur begini biar kamu itu jadi istri yang baik, yang bisa ngangkat derajat suamimu. Mak meninggalkanku dengan langkah angkuh. Alhamdulillah buku periksa hamil itu tidak sempat dilihatnya. Ya Allah Ros, ibuk sampai khawatir kamu kenapa-kenapa. Mertuaku telepon minta ibu kesini. Mana telepon kamu ndak aktif? Alhamdulillah lihat kamu baik-baik saja. Siang ini Ibuk dan Pak Suryo benar datang. Bahkan Bapak sambung menyetir sendiri selama kurang lebih 4 jam. Aku jadi merasa bersalah karenanya. Rosenda apa Buk? Menantu kesayanganku ini sedih karena Gito merantau Buk Ayu. Dia ngambek pergi ndak bilang. Jadi aku khawatir. Mak pandai sandiwara. Kepada Ibuk dan Pak Suryo kalimatnya sangat lembut tertata. Mak seolah bangga dan sayang telah bermenantu aku. Hingga tidak ada celah untukku katakan kekurangannya. Sebenarnya apa mau wanita itu dariku? Pantes kelihatannya kurang sehat. Pucet, endak seger gini. Kurang tidur apa? Ibuk menyentuh keningku. Lalu menatap wajahku lamat-lamat. Kok kayak lagi bawa cucu Ibuk ini? Lambat datang bulan kamu enduk? Sudah periksa. Benarkah Ros hamil? Mak mendekat dengan kening mengkerut. Mendapat tatapan dua orang tua itu sedemikian rupa aku jadi sulit berbohong. Alhamdulillah enduk. Capek ibu kesini jadi terobati dengan berita ini. Ibuk memelukku penuh keharuan. Bagaimana bisa aku membuat ibuk sedih? Bagaimana juga aku memendam masalah ini sendiri? Karena sampai hari ini, Selasa malam, Mas Gito sama sekali tidak ada menghubungiku. Apa dia sudah menganggap aku bukan istrinya? Nah, sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Gito. Kusut amat mukanya. Mas Gi, napa? Oh gak apa kok. Ini mak belum kirimi nomornya Ros. Padahal aku minta dari kemarin. Indah melirik pada ponsel baruku. Ros istrimu itu? Kok bisa? Kan sebelahan mereka tinggalnya. Tahu tuh, mungkin mak kelupaan. Aku urung ngetik pesan. Yang tadi saja tidak mak balas. Ya udahlah mas. Kalau lagi di kantor fokus aja sama kerjaan dulu. Masalah istri entar pikirin lagi kalau dah pulang. Aku tersenyum keki. Ya, maaf. Jadi nih ajarin aku bikin desain promosi. Aku mengantungi handphone pengganti milikku yang hilang kemarin. Entah di mana benda sialan itu nggak ketemu sampai sekarang. Jadilah, yuk, ke ruangan aku. Entar aku ajarin pelan-pelan. Kamu bisa pakai buat promosi di media nanti loh mas. Indah mengajak ke ruangannya. Kami membalas sapaan dua karyawan lain yang berpapasan. Sampailah di ruangan tak terlalu besar, tapi lengkap dengan sofa tamu. Indah Juwita bisa dibilang termasuk konsultan senior di kantor ini, menjadi kepercayaan si bos. Dia sudah kerja 7 tahun, dan kudengar dijuluki sebagai Ratu Closing. Cara Indah bicara memang sangat teratur, tenang, dan enak didengar. Pantas dia pandai memikat calon pelanggan hingga teriming membeli. Kesempatan baik belajar darinya. Aku dipersilakan duduk di kursinya, menghadap laptop di meja. Sementara dia menarik kursi lain ke sebelahku.
Mulai menginstruksi bagaimana membuat kalimat singkat nan menarik untuk promosi penjualan via digital. Karena aku masih baru di bidang ini, jadi perlu bimbingan dan pelatihan dari agen lama. Kantor ini cukup besar, berlisensi, juga masuk dalam Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, dengan kesempatan sukses tinggi jika serius bekerja. Meski gaji termasuk kecil, tapi penghasilan dari komisi penjualanlah yang sangat diharapkan bisa mengubah masa depan. Hal ini membuatku harus bekerja ekstra ke depan. Gak usah terlalu ribet kalimat panjang kalau jelaskan. Gini aja, di awal otakku masih fokus, mendengarkan saksama. Nah, karena terlalu semangat mungkin, Indah kadang bicara terlalu dekat. Kalimatnya terdengar bagai musik di telinga sehingga otakku mulai blank. Ampun dah. Wangi napas segar dan aroma lembut bunga khas perempuan dari Indah, entah di menit keberapa membuat imanku goyah. Mata jadi memerhatikan bibirnya yang bergerak lincah mengeluarkan kata-kata. Muncul kagum, juga terpukau atas kepintaran juga dandanannya yang tidak berlebihan. Kenapa Indah terlihat menarik dipandang? Hah, mataku sulit berpindah. Setengah jam di ruangan ini berdua, entah siapa memulai. Berawal dari belajar tentang promosi digital, tiba-tiba aku tersadar bibir kami malah menyatu. Siapa sih tadi yang memulai duluan? Aku lupa. Astaga. Maaf. Indah, aku benar-benar nggak sadar. Aku lekas berdiri dengan jantung berdegup tak karuan. Sementara dia masih duduk tenang di kursinya. Jangan pikir aku murahan karena kita barusan. Mas Gi, terjadinya cuma baru sama kamu. Ujarnya membuat hatiku tak nyaman. Aku keluar dulu. Rasa bersalah menyergap. Harusnya itu hanya kulakukan pada Ros. Duh, tiba-tiba aku sangat merindukan istriku itu. Menyudut keluar halaman kantor. Aku menghubungi Mak. Cuma nomor Mak yang kudapat dari Pardi. Dengan pinjaman uang darinya juga aku membeli handphone ini. Saat milikku yang lama itu raib entah di mana. Halo Mak. Kenapa Mak belum kirim nomor Ros? Tanyaku begitu panggilan diangkat. Mak lupa toh. Nantilah ya. Gito minta sekarang Mak. Tolong Mak sebut nomornya biar Gito catat. Aku ambil ballpoint dan kertas di saku. Bersiap mencatat. Hah, rasa rindu ini mendesak. Mungkin karena merasa bersalah atas kejadian tadi. Seumur hidup hanya Ros yang pernah kucium sumpah. Aduh toh, ini kok ndak ada nomor Ros di handphone Mak. Kehapus kayaknya, nanti tunggu Mak pulang saja, tanya Ros lagi. Ada apa? Kamu sepertinya sangat ingin bicara dengan Ros. Gimana enggak Mak? Ros itu tetap masih istriku. Sudah 3 hari ini kami belum kontak sama sekali. Aku kangen istriku Mak. Ungkapku jujur. Entah kenapa jadi sedikit lega mengeluarkan kalimat itu. Jangan terlalu kamu pikir. Apa tadi Ros ada di rumah Mak? Dia sudah pulang kan? Aku cemas kemarin dengar kabar Ros tak pulang sehari semalam. Walaupun Mak dan Mbak Nana bilang Ros jalan-jalan entah kemana, tetap saja aku takut dia kenapa-kenapa. Apalagi bawa motor bebeku yang setirnya sudah kurang stabil bekas jatuh dulu. Walau ada rasa kesal, aku tidak bisa membenci Ros begitu saja. Ada orangnya juga kayak ndak ada toh. Istrimu makin menjadi-jadi. Kerjaannya tidur makan ngabisin uang Mak. Kamu kapan kirim uang ke sini? Mana Ros itu katanya hamil. Makanya makan makin rakus. Apa Mak? Ros hamil? Aku memfokuskan telinga. Iya benar, Mak bilang Ros hamil. Hatiku langsung terasa ada hangat-hangatnya. Ibunya juga datang kemarin. Sama suami barunya itu. Bikin Mak tambah repot melayani mereka. Aku tersenyum kecut. Mak sekarang kok terdengar mudah mengeluh. Mungkin Mak capek. Semoga bulan ini aku dapat closing dan komisi besar. Biar bisa carikan pembantu di rumah. Sabar ya Mak. Pakai uang Mak Bapak dulu. Gito baru kerja. Kalau sudah ada gaji baru Gito bisa kirim gantinya. Sekarang benar-benar kosong pegangan. Untung Pardi baik mau minjamkan aku. Sudah dulu Mak. Nanti Mak pulang aku telpon lagi.
Aku akan jadi seorang bapak? Wah, itu terdengar menyenangkan. Tarikan napas terasa makin lega. Aku memaafkanmu, Ros. Sehat-sehatlah demi calon anak kita. Sore hari, aku tak sabar kembali menghubungi Mak. Baru sampai di kos milik Pardi yang kuutang sewa per bulan. Aku menjatuhkan diri di kasur lantai, dan langsung mencari kontak Mama. Terhubung. Namun kecewa muncul. Mak malah sedang ngomel panjang tentang Ros yang katanya tidak ada di rumah. Rasa runtuh kesabaran. Andai dekat aku akan segera ke sana mendatangi Ros sendiri. Anaknya Ayuni memang sifatnya nurun begitu. Kurang diajari dari Orok memang. Sopan santunnya blas ndak ada. Hah, telingaku panas. Kujauhkan speaker seraya mengembuskan napas panjang. Kemana lagi kamu, Ros? Bikin mamaku tegang saja. Mak. Ku tempel lagi ke telinga. Omelan Mak belum habis. Baiklah, tunggu dulu sampai reda. Mak sabar. Makanya gitu telpon biar bicara langsung dengan Ros. Selaku karena sudah puluhan menit Mak masih marah-marah. Tak habis akal aku minta Mak panggilkan Mbak Nana saja. Mau bicara apa sama Mbak Muto? Jawabannya sama saja. Si Ros juga ndak ada hormat-hormatnya sama kami semua. Iya Mak. Iya. Gito paham. Maafkan istri Gito sudah buat keluarga kita nggak karuan. Biar aku bicara dengan Ros. Aku yang akan selesaikan. Tolong tanya Mbak Nana berapa nomornya? Tekanku. Mak terlalu capek toh. Kalau kamu pikirkan Mak, buang saja orang seperti itu. Manusia yang sama sekali ndak ada gunanya. Baru ini Mak minta padamu toh. Tangis Mak tumpah di ujung omelan panjangnya. Astaga, bagaimana bisa aku ceraikan Ros yang lagi hamil, Mak? Biar dia rasakan. Dia itu memang turunan ndak jelas. Dulu ibunya juga hamil saat suaminya merantau. Dia sering pergi diam-diam begini dari dulu. Apa kamu yakin yang di perutnya anakmu? Ucapan Mak terdengar menggelegar di otak. Sampai benda pintar seharga 1,9 juta ini terlepas dari tanganku. Berdasarkan apa tuduhanmu itu, Mak? Mak? Aku bisa gila kalau kayak gini. Nah, sekarang Adinda akan kembali menceritakan dari sudut pandang Ros. Ros itu masih muda Butar. Maafkan kalau belum matang jadi menantu. Mohon Butar bisa bantu bimbing. Pesan ibu sebelum pulang. Mak mertua langsung dengan raut senang menjawab. Itu sudah tanggung jawabku Besan. Besan tenang saja, masalah Ros aku bisa atasi. Dia sama sekali ndak merepotkan. Sungguh ucapan mulut jauh berbeda dari isi hatinya. Andai aku tega, sudah kubuka semua sikapnya padaku. Enggak, aku nggak bisa lihat Ibu sedih lagi. Insyaallah aku bisa atasi sendiri. Ibu dan Pak Suryo pulang, membawa beberapa sayur hasil panen Mak. Dipaksa membawa tepatnya karena Ibu sempat menolak halus. Tapi ya keramahan terlalu tinggi dari sandiwara Mak susah sekali ditolak. Kamu hamil anak siapa, Ros? Astagfirullahaladzim, topeng Mak terlepas walau belum setengah jam Ibu meninggalkan rumah. Ya anak Mas Gito. Mak, suami Ros kan Mas Gito. Sahutku suot plas tersinggung. Ditanya seperti tadi rasanya aku seperti dituduh. Ditanami, beberapa lelaki. Naudzubillah, aku bukan perempuan semurah itu. Kamu itu sering keluar. Jangan-jangan kamu punya pacar diam-diam. Mbak Nana menambahi tuduhan Mak. Aku berlalu ke kamar membanting pintu kasar. Biarkan mereka ribut meneriakiku tidak sopan. Pakaian yang sempat kumasukkan dalam tas Selasa lalu memang belum dikeluarkan. Ibu tidak tahu walau ada ke kamar sini karena tas itu kusembunyikan di kolong ranjang. Sekarang ku keluarkan lagi. Nanti saat semua orang ke kebun aku tinggal siap bawa. Peduli apa durhaka pada mertua atau suami. Sudah jelas mertuaku bukan manusia baik. Sandiwaranya entah bermaksud apa sengaja merecoki hidupku. Lihat saja sebelum-sebelumnya. Mesin cuci dibilang rusak. Aku disuruh cuci pakaian ngucek sampai pinggang makin sakit. Ternyata kemarin Mbak Nana gaya pakai mesin cuci otomatis itu saat ada Ibu. Ros di sini ndak akan kelelahan.
Semua ada alat memudahkan pekerjaan rumah walaupun ndak ada rewang. Ucapan manis mak nyata hanya sebuah kebohongan. Aku menunggu sebentar sampai sepi. Tetap di kamar. Panggilan dan gedoran pintu sudah tidak ada. Mereka pasti sudah ke rumah sebelah. Ponselku nyalakan. Cuma ada pesan masuk dari Amel, Titi sama ibu. Sementara Mas Gito sama sekali nggak ada. Kutarik napas panjang-panjang. Membuang ego sedikit akan menghubunginya lebih dulu. Anggap saja kata terakhirku sebelum pergi. Dia harus tahu bagaimana mulut maknya menuduhku yang bukan-bukan. Ah, tidak aktif? Ku coba lagi masih sama. Apa Mas Gito ganti nomor? Tega sekali kamu Mas. Dari pergi sampai sekarang sama sekali nggak ada menghubungiku. Sudah nggak pedulikah Mas padaku? 1 jam mungkin merenungi nasib. Hamil muda dalam keadaan tertekan sendiri. Di luar sepi. Aku nggak dengar suara motor. Tapi tadi pick up bapak terdengar sudah pergi. Aku beranjak keluar kamar. Sebelum pesan taksi online aku mau lihat ke sebelah dulu. Apa Mbak Nana sama Mak juga ikut bapak pergi? Perlahan aku ke dapur. Mendekati pintu yang menyambung ke rumah sebelah. Pintu itu tidak pernah terkunci karena dianggap akses bebas. Aku mendorongnya pelan sambil jalan mengendap. Pinggang masih sedikit nyeri saat aku melangkahi ember dan jalan menyisi melewati jemuran. Kenapa banyak baskom dan ember pada berserakan? Aku mendekati dapur sedikit terkejut mendengar suara orang di dalam. Sepertinya sedang jalan ke dapur. Aku lekas duduk biar tidak terlihat dari jendela. Kalau bukan ibunya ya anaknya saja yang ngerasa kakek. Ayuni Sontoloyo itu sekarang sok bahagia dapat suami pensiunan. Dia lupa gimana dulu sudah bunuh Tarmi pelan-pelan? Yo, lihat saja. Rosita ndak harus mati. Dia harus loro sak loro-lorone. Sakit hati kalau perlu sampai ndak waras kalian. Jantungku berdetak kuat. Nama ibu kenapa? Aku tahan napas dengar Mak bicara dengan sangat dekat. Pasti dia berdiri di dekat jendela. Ya Allah jangan sampai aku ketahuan. Beragam kalimat Mak terus tertangkap jelas. Sepertinya dia pernah punya masalah dengan ibu sampai melibatkanku. Pantas saja, dulu saat Mas Gito perkenalkanku padanya. Mak sinis dan tak setuju karena aku cuma lulusan SMA. Tapi saat tahu ibu, Mak malah berubah manis. Manis yang kemudian kalau hanya di depan Mas Gito saja. Ya wes Sumi, sudah dulu. Aku sama Nana mau pergi. Kututup mata kuat. Kembali menahan napas saat Mak menutup jendela di atas kepalaku. Serbuk debu ataukah telur rayap kayu berjatuhan hampir membuatku bersin. Untung masih bisa ditahan. Kunci pintunya nah. Sudah Mak. Apa perlu panggil Ros buat bersih-bersih? Tanya Mbak Nana. Endak usah. Biarin. Katanya dia mau jualan. Paling nanti nyari bahan buat jualannya. Jangan kamu bantuin. Biarkan dia nyari uang buat cicilannya ke juragan. Lagi hamil nyari duit sendiri. Mak terdengar tertawa bahagia. Endak sabar lihat anak Ayuni itu nangis-nangis ngemis nanti. Gaji Gito bakal Mak yang atur. Kalau perlu Gito buang saja dia ke jalan. Mak enggak capek marah-marah terus dari tadi? Kapan kita berangkatnya? Terdengar Mak mau minum dan bawa sedikit makanan. Mereka nyusul bapak mertua ke kebun. Ah, leganya dengar suara motor menjauh. Mak. Ibuk. Pasti mereka pernah seteru dulu. Tapi ibuk mungkin gak tahu tentang orang bernama Tarmi itu. Tarmi pastilah orang terdekat Mak. Hampir 1 jam perjalanan ke Mijen. Tak apa aku membayar lebih. Sopir baik itu mau mengantarku keluar Genuk. Di sini masih ada keluarga dari almarhum bapak. Tapi aku nggak tinggal sama mereka. Sementara aku nginap di penginapan. Sambil mencari-cari rumah di daerah sini. Setelahnya baru aku akan bicara terbuka dengan ibu. Sebelum dapat tempat ibu bisa saja menentang keputusanku. Loh, Rosita ada di sini? Sedang apa nih? Aku yang sedang melihat-lihat rumah dijual. Dapat alamatnya dari aplikasi rumah.com terkejut mendapati seseorang menegurku. Lo Mas Biakta?
Kok ada di sini juga, Mas? Bukannya terakhir katanya Mas mau ke Jogja. Lelaki berjambang halus ini teman sepupunya Amel. Kami pernah ketemu 3 kali dan cukup biasa tegur sapa. Sudah selesai di sana, sekarang kesini lagi. Mas Biakta tersenyum ramah. Oh, kerjaannya pindah-pindah ya, Mas? Gitulah, aku dibikin loncat-loncat kayak tupai. Candanya. Hati-hati jatuh loh, Mas. Kan ada peribahasa ya, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Dia tertawa sembari menyahut. Gak apa asal jangan jatuh di hati yang salah. Hehe, jatuhnya di rumput apa tanah, Mas? Bukan di hati. Kamu belum jawab, Ros. Kok bisa ada di sini? Mas Biakta melihat pada rumah yang ditulis dijual itu. Minat beli. Iseng lihat-lihat aja tadi, Mas. Ternyata lingkungannya enak juga. Tenang. Tapi mahal ya daerah sini. Aku nggak mau uang di rekening sampai habis cuma buat tempat tinggal. Aku juga butuh kerjaan nantinya. Makin besar perut aku butuh biaya banyak. Kamu minat nih? Kalau buat yang manis harganya manis juga. Emang Mas Biakta yang punya? Tanyaku sambil mengerut kening. Bukan. Aku cuma pekerja. Yuk masuk. Lihat-lihat aja dulu siapa tahu suka. Halaman belakangnya masih luas. Bisa buat santai-santai. Beneran harganya nggak sampai M kan, Mas? Jauh di bawah itu, Ros. Tenang aja. Harga anak manis. Masih bercanda Mas Biakta membuka pintu lebar untukku. Segera terlihat di dalam warna nuansa putih krim. Masih kosong dan tampak luas. Katanya ini tipe 45 gaya minimalis. 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan dapur yang nyaman meski tak terlalu luas. Semua ruangan terasa sejuk, dapat udara dari ventilasi dan beberapa jendela. Paling aku suka halaman belakangnya. Masih cukup luas sisa lahannya. Untuk sendiri dan keluarga kecil rumah ini akan sangat nyaman. Air. Listrik sudah ada. Pokoknya tinggal ditempati. Kalau kamu ambil ntar aku kasih bonus TV 40 inch atau sofa. Kamu pilih aja. Ah, Mas Biakta bisa aja bercandanya. Harganya berapa dulu? Murah, Ros. Uangmu masih sangat cukup untuk beli rumah ini. Aku terkejut dibuatnya. Kok? Mas Biakta tahu aku punya uang. Taulah. Kan yang beli tanah almarhum Pak Pramono aku. Bukan maksudku bos, bosku di rumah. Ralatnya dengan senyum sok misterius. Ais, benarkah? Bukannya kata ibu yang beli tanah itu? Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya. Jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.